Nah, sekarang saya lagi ada di Jalan Pegangsaan Timur, dan di mana di tempat di belakang saya ada gedung mikrobiologi yang tadinya adalah Eijkman Institute, di mana gedung itu dulunya dipakai untuk rapat gelap pemuda. Baru saja kita lihat itu, Pak Sartomi, Pak, itu adalah gedung dari namanya bagian kesehatan masyarakat. Namanya juga sekarang namanya sebagai bagian komunitas medis. Ini public health. Yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu adalah bagian mikrobiologi. Ya. Dari dulu sampai sekarang juga itu. Tapi dulu luas sekali gedung ini ke belakang itu. Di belakang itu memang sekarang ada gedung ya. Dulu adalah kebun, namanya kebun jarak. Itu rupa-rupanya dulu ada eksperimen kebun jarak ini untuk berbagai kepentingan, termasuk obat-obatan. Itu obat urus-urus ya, obat dia apa namanya untuk medis itu juga dari bon jarak. Dan jangan lupa bon jarak itu bahan castor oli itu bahan pelumas pesawat terbang, jadi banyak. Tetapi karena di sana di belakang tuh ada hutan gitu ya, terbuka juga gitu, itu sering dipergunakan, tidak menyolok tentu saja, dipergunakan oleh mahasiswa untuk merapat. Disitulah pertemuan dari berbagai kelompok masyarakat, namanya gerombolan ya pemuda. Nah, yang harus diakui dan diacungkan jempol, baik mahasiswa maupun pemuda jadi satu di situ. Jadi mereka yang merasa sebetulnya punya sebuah gagasan, pemikiran, bentuk rencana gitu ya, daripada negara dan bangsa yang akan dicita-citakan itu dibicarakan di sini. Tidak hanya dari Menteng 31, tidak hanya dari Bapepti yang tadi kita sebutkan tadi, tetapi juga dari Perapatan 10. Perapatan 10 ini terus terang saja agak berbeda. Kebetulan saya adalah ketua yayasannya sampai sekarang. Jadi saya bukan orang dulu, tapi saya pelanjut saja. Itu pada umumnya tanda kutip mereka yang sangat terkait karena lebih intelektual, lebih berpendidikan, mahasiswa. Jadi diundang mereka datang di situ udah bagus tuh. Nah, berapa lapisan masyarakat di situ yang bertekad bulat gitu ya. Ya tentu saja Wikana CS yang baru ketemu dengan Bung Karno bercerita, saya sudah ketemu Bung Karno tidak setuju katanya begitu, dan sebagainya, keluar unek-uneknya, sabar gitu ya. Banyak yang menenangkan langkah apa yang harus kita ambil. Nah, pertama mereka datang ke Bapepti untuk bertanya kepada yang lebih senior yang tidak hadir. Kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan satu rapat besar dengan melibatkan pihak para pemuda yang di pihak militer. Karena mereka tahu, ini kita mau sok jago, punya apa kita? Mau golok ke tentara Jepang ini punya senjata yang bisa menembakkan peluru. Gitu. Kita mesti cari juga pihak mana lagi yang bisa membantu kita yang punya begituan juga gitu. Akhirnya dipilihlah PETA. Sebetulnya pihak
dari tentara apa namanya orang tentara Jepang tapi orang Indonesia itu, ya kan, itu juga dimintakan pendapatnya atau dimintakan dukungannya, namanya Heiho. Tapi dia tentara Jepang, tentara pembantu Jepang begitu. Sedangkan PETA ini adalah tentara sukarela, pembela tanah air, Indonesianya masih kuat. Jadi bisa dia. Jadi pertama-tama Heiho ini udah kagak mau dah. Cari urusan aja. Dia markas besar di daerah selatan, di daerah apa namanya dekat apa namanya sebelah selatan, dekat di daerah Cina sana, dan mereka akhirnya rapat. Nah, itulah ceritanya ketika sudah sepakat semua, ya kan, kita akan culik Bung Karno. Nah, penculikan Bung Karno ini seperti telah saya sampaikan tadi, ya kan, kami coba mencari bahan-bahannya untuk menyusun sebuah teori. Teorinya yang pertama, kenapa Bung Karno pada tanggal 15 sore ketemu dengan para pemuda itu tidak setuju. Bahkan Bung Karno berbicara keras sehingga sampai dengan menyerahkan lehernya supaya kalau mau dipotong sekarang saja kepada Wikana gitu ya. Tiba-tiba kok ketika hari H-nya ini, yaitu pada tanggal 16 pagi hari, sudah tanggal 16 ya, hingga tanggal 15 tetap berusaha Bung Karno mencari informasi apakah Jepang sudah menyerah atau tidak. Tanggal 16 pagi ini didatengin dah dia sama para pemuda itu, ya kan, dipimpin oleh Sukarni, Khairul Saleh, termasuk Wikana juga. Semua pihak para pemuda itu meminta, Bung, siap-siap, sekarang Bung Karno akan kami bawa. Bung Karno itu kok nurut, Bung Hatta itu kok nurut, begitu. Nah, ini kemudian kami berusaha untuk mencari penjelasannya. Ternyata sebetulnya ada seseorang yang ikut rapat di apa namanya di Pegangsaan itu ya, dan di Jalan Cikini 71, namanya Dr. Muwardi. Dr. Muwardi ini adalah pimpinan Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ketuanya siapa? Bung Karno. Jadi bukan tidak mungkin Dr. Muwardi memberikan informasi. Apa masalahnya? Yang pertama, Jepang benar-benar sudah kalah. Dan kami akan memisahkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Caranya bagaimana? Bung Karno akan dibawa para pemuda keluar kota. Kira-kira begitulah Bung Karno sudah mendapat bisikan dari Dr. Muwardi. Oleh karena itu, ketika tanggal 16 pagi dijemput, Bung Karno tidak lagi apa namanya pasang kuda-kuda untuk main silat gitu. Jadi beliau, oke dah, kita ikut saja gitu. Tapi saya ingin keluar saja, keluarga saya juga ikut.